gimana teman-teman? Saya sebenarnya mau ketawa teman-teman, karena apa? Ini pasti banyak ngomel-ngomel ini. Waduh, macam pelajaran macam apa itu? Pasti banyak ngomel-ngomel ini, edukasi macam apa itu, begitu modelnya. Disuruh kita puasa tinggal di rumah saja, tidak bikin apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Aci Pertiwi, si Raja Edukasi versi pribadi. Apa yang akan saya edukasikan kali ini teman-teman? Tapi sebelum saya lanjutkan ocehan saya, jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman semua, di share, dibagikan. Dan jangan lupa pencet tanda loncengnya supaya Anda mendapatkan video-video terbaru dari Aci Pertiwi. Itu gratis, tidak makan biaya. Pencet saja tulisan merah itu. Kali ini apa yang akan kita edukasikan teman-teman? Yaitu berpuasa bagi umat Islam. Apakah penting diedukasikan itu teman-teman? Saya rasa penting. Bagi saya penting. Dan sering rajin melakukan puasa. Puasa adalah menurut ilmu menembus perbatasan yang saya miliki adalah teman, menahan segala sesuatunya. Yang paling utama adalah hawa nafsu. Itu yang paling utama teman-teman, yang harus dikasih puasa itu. Karena ini yang banyak yang tidak tahu, banyak yang salah menilai puasa itu sebenarnya. Kalau puasa versi orang dulu, ini mungkin jarang orang kasih tahu ini. Tapi biarlah saya coba kasih tahu, walaupun penuh kontroversi nanti. Kalau versi puasa zaman orang tua dulu, itu berpuasa teman-teman betul-betul dikasih puasa semua. Iya. Tinggal dalam rumah. Pokoknya dikasih puasa betul-betul puasa. Tidak ada yang dikasih bahan, dikasih beraktivitas. Tangannya dikasih puasa, telinganya dikasih puasa, matanya dikasih puasa, hidungnya dikasih puasa, mulutnya dikasih puasa. Betul-betul semuanya dikasih puasa sampai menunggu buka puasa. Coba kalau kau pikirkan itu, orang puasa itu Pak, kalau kita pikirkan, walaupun saya tidak tahu ilmu agamanya, ilmu dalilnya apanya, itu pendapat pribadi ya. Saya tidak tahu ada hadisnya atau tidak, ada dalam Al-Quran atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas itu pendapat saya pribadi teman-teman, boleh diambil boleh tidak, namanya pendapat. Tapi saya tidak juga membingungkan kan, saya tidak bikin orang salah jalan kan. Karena memang kalau kita mengartikan puasa itu kan menahan segala sesuatunya. Puasa itu berarti tidak melakukan apa-apa. Kalau sekarang enggak, sekarang orang banyak puasa itu cuma menahan lapar dan haus. Bukan begitu? Kenapa saya mesti sampaikan itu teman-teman? Apakah masuk akal atau tidak? Silakan pikirkan sendiri. Puasa katanya itu tidak ada aktivitas. Pokoknya aktivitasnya itu kalau puasa itu pokoknya dalam rumah. Semua dalam rumah. Pokoknya jarang orang kelihatan. Waktu dulu orang puasa itu, karena memang dia memanfaatkan 1 bulan itu hanya untuk berpuasa, betul-betul berpuasa. Bagi orang yang mengerti, teman-teman. Beda kalau sekarang kalau kita berpuasa ya hanya menahan lapar dengan menahan lapar dengan minum, menahan haus ya. Karena apa? Mata melihat kiri kanan, orang lewat ke sana kemari, cewek lewat ke sana kemari,
apalagi kita ini laki-laki. Baru mulut ini bicara-bicara terus, apalagi kita ini penjual. Waduh, sudah intinya sudah makanan hari-hari lah itu, bukan lagi rahasia bukan lagi rahasiaan, itu rahasia umum itu, bahwa penjual itu kebanyakan takaburnya apa, bohongnya sedikit. Kebanyakan bohongnya sedikit. Iya, kenapa? Sudah sampai nanti bilang, Pak belum sampai modalnya Pak, padahal sudah sampai. Jadi itu teman-teman, apa mau kira-kira mau puasa kalau begitu? Iya, betul-betul katanya dulu orang puasa betul-betul di puasa tidak ada. Kalau idang itu memang, kalau saya memang menurut pemikiran saya teman-teman, ini pemikiran saya, memang masuk di akal sih. Itu betul-betul namanya puasa, betul-betul puasa. Ya, kalau kita bisa jalankan itu memang betul-betul puasa itu. Karena apa? Dibilang ada apa istilah nanti dibilang, jadi kau mau cari makan apa? Tidak cukupkah Tuhan memberikan kau itu 11 bulan itu untuk kerja cari nafkah itu. Makanya sebelum bulan puasa kumpul-kumpul, memang kumpul semua apa yang dibutuhkan nanti bulan puasa. Sebelum bulan puasa itu, jadi kalau bulan puasa tidak ada aktivitas, ngurung diri di rumah, itu betul-betul namanya puasa. Tapi ya tidak ada sekarang yang pakai begini teman. Itu sih pendapat saya tentang puasa itu teman-teman. Jadi tafsiran sendiri, kalau salah minta maaf kalau salah, karena kan tidak ada juga hadisnya, tidak ada di dalam Al-Quran. Saya pernah baca, saya belum pernah baca itu teman-teman. Jadi ini tafsiran sendiri, pemahaman sendiri. Itulah menurut saya kalau bercerita tentang orang berpuasa itu. Puasa itu adalah menahan segala sesuatunya. Semua harus dikasih puasa sebenarnya. Dalam pengertian saya dalam istilah puasa itu. Karena puasa itu kan sangat sakral, 1 kali 1 tahun. 11 bulan itu kok dikasih jalan-jalan apa, cari nafkah, cari apa. Masa dalam 1 bulan itu kok tidak bisa melakukan puasa, betul-betul puasa. Iya, sama dengan sama dengan sebenarnya pekerjaan. Kalau logikanya pekerjaan itu sebenarnya kan biasanya itu kan sebenarnya lebih mengerti sebenarnya orang Cina itu daripada kita. Termasuk orang Islam sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Orang Cina jam 5 tutup, jam 5 sudah tutup. Sebenarnya orang Islam yang harusnya begitu. Ya, seharusnya orang Islam yang harus melakukan itu. Kalau memang betul-betul pengen, karena apa? Maghrib dengan Isya itu kan sangat berdekatan. Kalau pengen memang melakukannya dengan tepat waktu. Jadi kalau memang orang betul-betul harusnya memang tutup jam 5. Kalau saya belum bisa teman-teman. Masih tutup jam 11 malam. Apalagi ini sampai jam sekarang, jam berapa belum tutupin. Jadi akhirnya sholat dia abaikan, dilalaikan. Padahal kalau kita sebenarnya malah lebih bagus lagi orang-orang yang agama lain itu lebih menghargai ibadahnya daripada kita umat Islam sendiri. Kenapa? Sebenarnya kita umat Islam ini kan kalau hari Jumat kan seharusnya tidak usah buka. Ya, kalau kita pengusaha-pengusaha begini kan seharusnya kita ini umat Islam ini tidak boleh buka kalau hari Jumat. Kalau kita mau mengikuti hadisnya, memang ada surat Jumat, memang ada, bisa dikerja, bisa tidak. Tapi kalau kita memang betul-betul menghargai, kenapa? Kebanyakan yang melalaikan sholat Jumat itu adalah orang-orang yang kerja, kecuali memang tidak ada kerjanya. Kenapa saya bilang dilalaikan begitu? Karena apa? Kadang sudah mau sholat Jumat, akhirnya malas, sudah capek, ya capek,
Jadi itu biasa orang terkendala di situ, apalagi kalau petani kerja di sawah, kerja di kebun, sudah kotor baru mau mandi, baru mau siap-siap, terlambat. Akhirnya memang banyak jalannya teman-teman, bisa ada jalannya semua, cuma masa kita mau kalah sama agama lain yang kalau hari Minggu tidak buka. Iya kan? Kita contoh lah orang-orang agama lain itu, contoh seperti kalau orang Cina itu yang betul-betul itu mana ada mau buka kalau hari Minggu itu, mana ada. Kita orang Islam tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Jumat, tidak ada apa, pokoknya buka terus. Sebenarnya ini hanya sebenarnya, mau dilakukan boleh, tidak dilakukan juga terserah kalian semua. Saya hanya memberikan contoh sebenarnya. Karena dalam surat Jumat itu, segeralah menutup jual belimu baru kau pergi sholat Jumat, kalau tidak salah dengar, saya tidak kalau tidak salah ingat. Nanti kita disuruh bertebar ke muka bumi itu mencari rezeki kalau selesai sholat Jumat. Jadi sebenarnya nanti habis sholat Jumat baru bisa buka. Kalau mau buka, iya. Karena disitulah pas kita disuruh mencari rezeki, bertaburlah ke muka bumi untuk mencari rezeki. Pas habis salat Jumat, malah kita disuruh tutup sebelum salat Jumat. Bagaimana teman-teman? Masuk akal tidak? Ini pakai akal teman-teman, tidak pakai ilmu. Dan contoh yang bisa kita lihat dari agama-agama lain, dia bisa menghargai agamanya, masa kita tidak bisa umat Islam? Aduh, parah. Ya, inilah ocehan tidak bermanfaat barangkali teman-teman. Betul-betul melaksanakan perintah Tuhannya dengan betul-betul. Karena banyak alasannya. Seperti bilang, kau puasa, tinggal saja di rumah dalam 1 hari. Ya, tinggal saja beribadah, baca Al-Quran, hafal apa, pokoknya beribadah, total beribadah dalam rumah saja, kasih puasa semuanya, tidak melihat kemaksiatan di luar. Nah itu, bilang tidak bisa makan, tidak bisa apa, 11 bulan kau dikasih waktu, 11 bulan kau dikasih jangka waktu untuk mencari nafkah. Masa kau tidak bisa, masa tidak bisa kita nikmati, masa kita tidak bisa dapatkan itu. Ya, itu teman-teman. Ajaran bodoh-bodoh. Ya, 11 bulan kau dikasih waktu untuk mengumpulkan dalam 1 bulan, masa tidak bisa? Gimana teman-teman? Saya sebenarnya mau ketawa teman-teman, karena apa? Ini pasti banyak ngomel-ngomel ini. Waduh, macam pelajaran macam apa itu? Pasti banyak ngomel-ngomel ini, edukasi macam apa itu, begitu modelnya itu. Disuruh kita puasa tinggal di rumah saja, tidak mau bikin apa-apa. Iya, adakah edukasi begitu? Disuruh kita berpuasa, semua dikasih puasa, betul-betul dikasih puasa, cuma lihat rumah. Tidak bekerja, tidak mencari nafkah. Iya. Saya cuma mengartikan puasa itu teman-teman, puasa itu kan semuanya tidak bisa kerja, tidak bisa dikasih apa-apa, semua berpuasa, namanya puasa. Kacau ini perbuatan kalau begini. Masa puasa cuma nahan lapar, nahan minum, haus, pas keluar rumah lihat cewek seksi, apa kalau begitu? Anak puasa, tidak puasa mata itu kalau begitu. Ya, makanya lebih bagus puasanya orang tua dulu daripada kita. Oke, terlalu banyak ngocehnya teman-teman, mungkin ilmu-ilmu tidak bermanfaat ini. Tapi ya, silakan pikirkan sendiri, jangan ditelan mentah-mentah teman-teman. Hanya menyampaikan sesuatu ocehan yang tidak bermanfaat barangkali. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa selalu sehat. Selalu jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan baik-baik. Karena tanpa kesehatan kalian tidak bisa apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua.